Di penjara, Bagas menjalani 10 tahun tanpa pernah mengirim satu surat pun atau menelepon keluarganya. Setelah bebas, ia menemui mantan istrinya. Wanita itu berkata selama 10 tahun ia bekerja keras sendirian, bekerja sambil membesarkan anak mereka. Bagas menyerahkan sebuah amplop. Di dalamnya ada kartu rekening baru berisi 180 juta rupiah. Ia tak ingin noda hidupnya memengaruhi masa depan anaknya. Setelah itu ia berbalik dan pergi. Keesokan harinya, mantan istrinya mengetuk pintu kamar Bagas. Ia datang untuk mengembalikan kartu rekening itu. Saat itu Bagas melihat ke belakang tubuh mantan istrinya, anaknya kini sudah tumbuh menjadi remaja. Melihat tubuhnya sendiri penuh tato dan tangannya berlumur darah, ia sadar. Ia tak lagi pantas mengajari anaknya apapun. Ia menutup pintu dan menyuruh anaknya menjauh. Meski anaknya berteriak menyebutnya pengecut dan ayah yang lemah, Bagas hanya berdiri di balik pintu, menahan rasa sakit yang menghancurkan hatinya. Saat membuka tirai jendela, ia menyadari dirinya masih diawasi. Ia pun kabur lewat jendela belakang. Setelah urusan keluarga selesai, ia mencari Doni. Begitu bertemu, Bagas langsung mendobrak pintu dan menusuk Doni 2 kali tanpa ragu. Doni bukan tandingannya. Setelah membunuh Doni, Bagas menggunakan ponselnya untuk menelepon dirinya sendiri. Sengaja meninggalkan jejak panggilan. Ia meletakkan ponsel itu di tempat yang mudah ditemukan. Saat polisi datang, ponsel itu benar-benar ditemukan. Sementara itu Bagas menyetir menuju lokasi transaksi senjata. Ia kembali mengirim lokasi transaksi lewat ponsel Doni. Tak ada yang tahu apa yang ia rencanakan. Transaksi besar itu akhirnya digerebek polisi. Tembakan bersahutan. Bagas langsung tiarap di tanah. Ia kembali ditangkap. Kali ini hukuman yang menantinya adalah penjara seumur hidup. Seorang penyidik bernama Jamal mencoba membujuknya. Jika Bagas mau membongkar Rian sebagai dalang utama, ia bisa dibebaskan tanpa dakwaan. Di hadapan godaan kebebasan, Bagas menolak. Jamal tak tahu bahwa informasi transaksi itu memang sengaja dibocorkan oleh Bagas sendiri. Kembali ke sel, Bagas mengeluarkan botol kecil dari dalam tubuhnya. Di dalamnya tersembunyi kunci kecil dan potongan silet. Keesokan harinya ia dipanggil oleh Rian. Tatapan Rian penuh amarah. Ia tahu hanya Bagas yang mengetahui lokasi transaksi. Ia bersumpah akan membunuh mantan istri dan anak Bagas sebagai balasan. Saat dikawal sipir, Bagas tiba-tiba membuka borgolnya. Dengan silet yang disembunyikan di mulut, ia melumpuhkan sipir dan menguncinya di dalam sel. Bagas tahu, hanya jika Rian mati, keluarganya akan benar-benar aman. Ia membuka sel Rian. Rian menerjangnya. Namun silet di tangan Bagas lebih cepat menggorok leher Rian tanpa ampun. Akhirnya semuanya berakhir. Bagas berdiri dan menatap sipir. Ia tak peduli hukumannya ditambah, namun ia juga tak ingin dihukum mati. Ia menyuruh sipir melaporkan bahwa Rianlah yang menyerang lebih dulu. Sebagai imbalannya, setiap bulan rekeningnya akan terus terisi karena sekarang Bagas adalah bos besar yang baru. Beberapa waktu kemudian ia menerima surat dari anaknya. Anaknya sudah dewasa dan memaafkannya. Namun mereka tak akan pernah tahu apa yang telah ia tanggung demi mereka. Apa yang telah ia korbankan. Sisa hidup Bagas akan dihabiskan di balik jeruji. Yang menemaninya hanya foto-foto keluarga dan gelar sebagai seorang bos. Berani berkorban, berani menanggung segalanya. Itulah pilihan seorang pria. Masuk penjara karena mabuk dan mengemudi. Ditempa menjadi sosok paling kejam. Menjadi penguasa, bukan karena ingin, tapi karena terpaksa.